Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas PAI 5H dengan NIM 2311242. Apa faktor penyebab pergantiannya kurikulum pendidikan agama Islam? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum pendidikan agama Islam berubah-ubah, yaitu yang pertama, adanya perubahan sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia terus berubah-ubah akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Hal ini menuntut sistem pendidikan termasuk sistem pendidikan PAI untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam membentuk karakter religius dan moral peserta didik di tengah tantangan zaman. Yang kedua yaitu ada perkembangan ilmiah. Yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek membawa dampak pada cara belajar, sumber belajar, dan lingkungan belajar peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum PAI perlu menyesuaikan metode atau merubah metode pembelajaran agar tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek spiritual dan moral dalam dunia digital. Yang ketiga yaitu ada faktor kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan potensi peserta didik. Dalam konteks PAI, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga bisa mengimplementasikan ke dalam dunia nyata. Faktor yang keempat yaitu kebijakan dan arah politik pendidikan nasional. Setiap pergantian pemerintah pasti kurikulum pendidikan nasional itu dirubah. Karena adanya perubahan visi dan misi pendidikan nasional. Akibatnya, kurikulum termasuk kurikulum PAI ikut mengalami penyesuaian untuk selaras dengan arah kebijakan pendidikan yang sudah diajukan, kebijakan pemerintah harus menyesuaikan keselarasan kepada kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya contohnya seperti pergeseran dari kurikulum KTSP ke kurikulum K13 atau dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Faktor yang kelima yaitu tuntutan globalisasi dan pendidikan karakter. Kurikulum PAI juga diperbaharui untuk menjawab tantangan moral global seperti radikalisme, intoleransi, dan dekadensi moral. Pendidikan PAI diharapkan tidak hanya menanamkan pengetahuan agama, tetapi juga bisa membentuk karakter toleran, moderat, dan berakhlak mulia. Pertanyaan selanjutnya itu apakah perubahan kurikulum hanya sekedar kebijakan formal atau berdasarkan kebutuhan peserta didik? No, tidak ya. Karena menurut pandangan saya, perubahan kurikulum PAI di Indonesia tidak semata-mata mengikuti arus kebijakan formal, tetapi lebih merupakan respon terhadap kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial yang kompleks. Alasannya, karena secara normatif setiap perkembangan kurikulum
diatur dalam Perkemendikbud dan keputusan Menteri Agama yang menegaskan pentingnya menyesuaikan perkembangan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Sedangkan secara empiris, banyaknya revisi kurikulum dilakukan setelah evaluasi implementasi sebelumnya dianggap belum mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti misalkan pembentukan insan beriman. Peserta didik belum mampu membentuk insan berimannya, berilmu dan berakhlak mulia. Sedangkan secara filosofis, perubahan kurikulum PAI didasarkan pada pendekatan humanistik dan religius yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang harus berkembang sesuai fitur dan zamannya. Jadi, pergantian kurikulum PAI di Indonesia disebabkan oleh faktor multidimensional seperti sosial, teknologi, kebutuhan peserta didik, kebijakan pemerintah, dan tantangan global. Nah, perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan agama dengan realitas kehidupan modern. Meskipun dalam praktiknya terkadang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah. Nah, kurikulum yang ideal yang berbasis kebutuhan peserta didik bukan hanya sekedar formalitas administrasi, karena pendidikan agama sejatinya harus menumbuhkan iman, akhlak, dan karakter secara kontekstual di tengah perubahan zaman. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi ke kompetensi. Lalu saat ini menunjukkan pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda yang sebagai calon guru? Nah, pergeseran kurikulum PAI, pergeseran paradigma kurikulum PAI yang pertama yaitu ada orientasi hafalan. Pada masa lalu, kurikulum PAI cenderung menitik beratkan pada penugasan materi agama secara tekstual. Nah, siswa diharapkan mampu menghafal ayat, hadis, dan kaidah fikih tanpa harus memahami konteks atau makna aplikatifnya. Yang kedua yaitu ada orientasi kompetensi. Nah, perubahan menuju pendekatan berbasis kompetensi KBK dan K13 menandai upaya agar pembelajaran PAI tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman, penerapan, dan pembentukan sikap religius. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang utuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu ada pendekatan bermakna. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan bermakna dan menyenangkan. Di dalam kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, di mana siswa diberi ruang untuk mengalami, bereksplorasi, dan merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Nah, PAI tidak lagi sekedar mengajar, tetapi dihidupkan melalui praktik, proyek, dan pengalaman spiritual yang kontekstual. Misalnya melalui proyek profil
pembelajaran Pancasila yang menumbuhkan keimanan dan akhlak mulia peserta didik. Dampak pergeseran ini terhadap calon guru PAI. Nah, yang pertama yaitu sebagai calon guru PAI, saya melihat pergeseran ini sangat positif sekaligus menentang dengan beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru dituntut menjadi fasilitator dan inspirator. Nah, peran guru tidak hanya lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi pembimbing pengalaman spiritual dan moral. Saya harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, reflektif, dan menyenangkan agar siswa menemukan sendiri makna ajaran pendidikan agama Islam dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu ada diperlakukan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Guru PAI kini harus mampu merancang bahan ajar kontekstual, memanfaatkan teknologi digital serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial siswa. Nah, misalnya saya sebagai calon guru PAI mengajar melalui video pendek, simulasi, diskusi kasus moral atau proyek sosial keagamaan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nizar, guru agama di era modern ini harus mengubah pendekatan dogmatis menjadi dialogis dan kreatif, agar nilai-nilai Islam relevan bagi generasi digital. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kompetensi pedagogik dan emosional. Nah, pergeseran kurikulum menuntut saya untuk memahami beragam gaya belajar peserta didik dan mengelola emosi, empati serta keteladanan moral dalam mengajar. Artinya, guru PAI harus menjadi role model dalam perilaku dan sikap spiritual. Selanjutnya yaitu ada guru dapat memperluas makna keberhasilan pembelajaran. Nah, dulu keberhasilan diukur dari nilai ujian atau hafalan. Sekarang keberhasilan pendidikan agama Islam diukur dari perubahan sikap, perilaku, dan kesadaran religius siswa. Ini membuat guru harus lebih fokus pada penilaian autentik seperti observasi, refleksi diri, dan proyek keagamaan. Yang ketiga, jawaban yang ketiga yaitu refleksi pribadi sebagai calon guru. Refleksi saya sebagai calon guru ya. Menurut saya perubahan orientasi kurikulum ini selaras dengan esensi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mengajarkan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Saya sebagai calon guru sebagai calon guru PAI, saya merasa terdorong untuk terus belajar dan berinovasi agar pembelajaran PAI tidak membosankan, tetapi tetap dapat menyentuh hati siswa. Nah, saya berharap dapat menjadi teladan nilai Islam, karena pembelajaran bermakna tidak akan terjadi tanpa keteladanan nyata seorang guru. Yang terakhir yaitu dapat membangun hubungan spiritual dan emosional guru dengan siswa agar nilai-nilai agama tidak berhenti pada hafalan, tetapi tumbuh menjadi kadar hidup.
ya, tetapi tumbuh menjadi kesadaran hidup sendiri, kesadaran hidup masing-masing. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya atau pemaparan jawaban dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.